Dear students, today we are going to talk about procedure text. What is the social function? What is the text structure? What are the language features? And how is the example? So, please pay attention very close so that you can understand my explanation. The social function of a procedure text is to describe how something is accomplished through a sequence of actions or steps. Artinya, fungsi sosial dari sebuah teks prosedur adalah memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah. Contoh sederhana dari prosedur teks adalah how to make omelette, cara untuk membuat telur dadar. Oh ya, prosedur teks itu bukan hanya tentang masak-memasak ya. Boleh juga sebuah teks prosedur itu berjudul How to Operate a Washing Machine. Artinya, bagaimana cara mengoperasikan sebuah mesin cuci. Oke, supaya kamu paham bagaimana cara membuat sebuah teks prosedur, kita lihat struktur teksnya ya. Sebuah teks prosedur terdiri dari goal, materials or ingredients, dan steps or methods. Goal. Goal itu artinya tujuan. Biasanya, sebuah teks prosedur menyatakan tujuannya melalui judulnya. Jadi, kalau misalnya ada sebuah teks prosedur berjudul How to make orange juice, maka judul tersebut sekaligus menjadi tujuannya. Next, materials or ingredients artinya bahan-bahan. Kalau misalnya tadi judul kita adalah How to make orange juice, maka buatlah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat orange juice tadi. Oh ya, boleh juga disertakan dengan alat yang dibutuhkan ya. And the last is steps or methods, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai goal atau tujuan tadi. Steps or methods yang kita buat ini harus runut ya, sehingga pembaca mudah untuk memahaminya. Pada umumnya, sebuah teks prosedur itu menggunakan numbering atau penomoran. Untuk memudahkan kamu mengingat struktur teks dari prosedur teks, saya kasih tips ya. Ingat saja PRO, GO, MUST. PRO adalah singkatan dari procedure, GO adalah singkatan dari goal, MA adalah singkatan dari material, dan S adalah singkatan dari steps. Maka dia menjadi PRO, GO, MUST. Berikutnya, language features atau ciri-ciri bahasa. Yang pertama, sebuah procedure text pasti menggunakan imperative sentence. Imperative sentence artinya kalimat perintah. Ingat ya, imperative sentence itu adalah kalimat yang langsung dimulai oleh infinitive atau kata kerja dasar. Contohnya, pour a glass of water, tuangkan segelas air. Contoh lain, cut the paper, potonglah kertas itu. Ciri bahasa yang kedua adalah penggunaan action verbs. Action verbs itu adalah kata kerja aksi. Contohnya, mix, turn, put, etc. Berikutnya, sebuah teks prosedur identik dengan penggunaan conjunctions atau kata penghubung. Misalnya, kata penghubung then yang artinya kemudian, next yang artinya lalu, after that yang artinya setelah itu, atau bisa juga menggunakan ordinal numbers atau bilangan bertingkat. Contohnya, first, second, third, fourth, and so on. Dan biasanya, step terakhir itu menggunakan kata finally. To make you more understand, herewith I present an example for you. The title of the text is How to Make Paper Plain. The materials needed are a sheet of paper, a pencil, crayons, and scissors.
There are 6 steps to make the paper plane. First, fold the paper in half the long way. Then, draw an airplane with wings and a tail on it. Next, draw a line about an inch away from the fold. Then, cut out the airplane, but do not cut on the fold. After that, spread out the airplane and color it. You can draw airplane markings near each wingtip. Next, refold your airplane. Now fold each wing down along the line drawn on it. Nah, coba kamu perhatikan kalimat-kalimat yang digunakan pada steps atau langkah-langkah. Kalimat-kalimat yang digunakan adalah imperative sentence, bukan? Alright, that's all my explanation. Thank you.